Baik, hari ini kita sebenarnya acara yang kita sebut hari ini adalah WTC Evolve. Ini adalah saya jadikan judul khotbah saya hari ini. Pak, Evolve itu apa sih? Evolve itu artinya bertumbuh. Gereja ini mulai hari ini kita berkomitmen untuk menolong saudara supaya bertumbuh dan melayani saudara lebih baik lagi. Ada 3 kata yang menyertai atau di dalamnya, yaitu yang pertama adalah growing. Gereja ini akan terus bertumbuh. Dan yang kata kedua adalah emerging. Ada sesuatu yang baru yang muncul. Tentunya tidak sekaligus hari ini ya. Nanti saya hari ini akan ditemani oleh anak-anak muda untuk berkhotbah. Ada 3 anak muda yang akan menolong bersama-sama hari ini saya khotbah. Kemudian kata ketiga yang penting adalah advancing. Kita akan memperluas pelayanan kita supaya semakin relevan dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, supaya saya bisa mempersiapkan saudara lebih baik, mulai minggu pertama nanti bulan April, kita semua pelayanan baik anak, 180, FLCC, dan umum semuanya kita akan mulai serempak ya, mulai pada bulan April. Jadi nanti anak 180 sudah bisa kebaktian, FLCC dan kids semuanya kita bisa start serempak kebaktian karena COVID 2 minggu yang lalu masih 17.000, 2 hari yang lalu. Kemarin saya cek sudah 7.000. Siapa tahu besok sudah 0. Supaya Indonesia bebas dan bebas dari COVID dan kita sudah bisa kebaktian kembali seperti sedia kala. Mari buka bersama dengan saya karena sebenarnya ulang tahun gereja kita adalah bulan Maret. Tetapi karena Maret saudara tidak ada, rasanya ulang tahun tapi nggak ada saudara, kita rasanya sedih sekali. Jadi kita rubah hari ini untuk mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan selama ulang tahun gereja kita yang ke-18. Mari buka dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Saya pengen kita membaca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju. Jadi Tuhan itu ingin bukan hanya gereja ini, tapi kalau saya bilang gereja, itu ya saudara, itulah gereja Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata aku hendak mengajar, jadi dia ingin mengajar saudara, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau pilih. Dan aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bukankah ini menjadi satu kekuatan bagi kita? Dan gereja ini sejak awal, kekuatan gereja kita ini adalah mendengar suara Tuhan, mendengar arahan Tuhan. Dan mengerjakan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Itu namanya taat. Taat itu T yang pertama, Tuhan berfirman, kita dengar. A, T-A kan T-A-A-T. A yang pertama, aku percaya, itu artinya taat. A yang berikutnya, aku melakukan apa yang aku bisa. T terakhir, Tuhan melakukan apa yang aku tidak bisa. Saya ulangi ya. Apa artinya taat? T pertama, Tuhan berfirman. Ini kekuatan gereja kita. Mendengar suara Tuhan. A, aku percaya. A berikutnya, aku melakukan apa yang aku bisa. Karena Tuhan senang melihat orang yang melangkah sesuai dengan arahan Tuhan. T, yang kedua adalah Tuhan melakukan apa yang aku tidak bisa. Nah,
Pada awal gereja ini mulai, Tuhan itu memerintahkan kepada saya dari Kejadian pasal 8 ayat yang ke-16 sampai 20. Tuhan berfirman kepada Nuh, keluarlah kamu dari bahtera, ini pada Nuh pada waktu itu, dan bangunlah Misbah. Saya selama 1 tahun mengalami depresi yang berat, karena saya menantikan Tuhan, saya ada di persimpangan jalan, dan saya sedang menunggu apakah Tuhan mau saya kembali bekerja, membangun pabrik, atau saya melanjutkan perjalanan saya mengiring Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan saya menunggu Tuhan bicara, bangunlah pabrik. Setiap hari saya tunggu-tunggu Tuhan tidak bicara. Tapi satu kali pada bulan Oktober tahun 2003 tiba-tiba Tuhan berkata, keluar kamu dari bahtera itu dan bangun mesbah. Wah, waktu itu saya menangis. Berarti saya sudah tahu dari jalan yang ke kiri bukan yang Tuhan mau saya harus menempuh, yakni membangun mesbah. Berarti Tuhan ingin saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Melanjutkan apa yang dia sudah panggil, ternyata sekalipun melalui banyak pergumulan, ternyata dia mau supaya saya melanjutkan membangun wadah yang baru ini. Jadi sejak itu Tuhan itu pesan, nak kamu bangun gereja tapi jangan seperti yang ada. Kamu harus bangun bukan hanya sekedar bagusnya, tetapi harus kamu bangun mesbah. Jadi gereja adalah mesbah. Ada 3 esensi daripada mesbah. Yang pertama, mesbah itu adalah tempat perjumpaan Tuhan dengan umatnya. Jadi kalau ini yang saya doakan setiap hari. Dimulai dari 30 orang di kala itu. Dan saya sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Tuhan ingin supaya setiap kali kita ibadah, baik kebaktian minggu atau kebaktian apa saja, Tuhan ingin selalu hadir dan menjumpai umatnya. Pak, kenapa sih kalau saudara membaca perjanjian lama sampai perjanjian baru, mesbah adalah tempat di mana Tuhan itu hadir. Saudara, kalau Tuhan hadir, dia tidak hadir biasa-biasa saja. Kalau saya hadir ke rumah cucu saya aja, dia selalu tanya, Grandpa bawa apa? Itu cucu saya. Grandpa mau main apa? Grandpa bawa apa? Makanya kalau ke rumah dia harus bawa sesuatu. Itu saya. Bayangkan kalau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dia kalau datang kepada saudara menjumpai saudara, yang saya harus pastikan Tuhan harus bertemu dengan saudara. Setiap kali ibadah, setiap kali saya khotbah, Tuhan bertemu dengan saudara. Sebab kalau dia bertemu dengan saudara, kuasanya mengalir, kesembuhannya mengalir, kelimpahannya mengalir, mujizatnya mengalir. Dan apa saudara yang perlukan, Tuhan bisa menyediakan ketika dia hadir bersama-sama dengan kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Itu sebabnya setiap kali kita ibadah, satu yang saya tekankan kepada semua, lampu mah terserah kamu dah, ya LED mah terserah kamu, tapi pastikan Tuhan harus hadir. Tadi waktu anak-anak ini, anak muda nyanyi itu, saya nangis di situ. Waktu nyanyi, Tuhan berperang gantikan kita. Saya nangis di situ karena saya lihat perjalanan gereja ini semata-mata karena Tuhan yang berperang. Kalau bukan Tuhan yang berperang, impossible ada gereja ini sampai hari ini. Jadi setiap kali saya datang, saya cuma bilang ini, Tuhan, biarlah kau hadir seperti kau kalau hadir kepadaku, hidupku berubah. Aku juga percaya kalau kau hadir, umatmu juga pasti berubah. Jadi bukan aku Tuhan yang diperlukan, kau yang harus hadir. Dan setiap kali Tuhan hadir, saudara, saya masih ingat gereja ini begitu berdiri, berulang kali disuruh tutup, dan saya disidang dan saya ditanya, kalau kamu nggak tutup, kamu akan diturunkan. Waktu saya mau diturunkan, saya nangis. Tadi waktu saya nyanyi itu saya nangis, kenapa? Karena
Waktu itu saudara, tahun pertama itu pergumulan yang sangat berat. Dan saya di sidang, terus dia bilang gini, pokoknya kamu harus tutup gereja ini. Terus saya bilang, kalau saya tutup gereja, saya ini pendeta. Masa sih saya keluar dari satu wadah dan saya mau buka gereja? Kan saya pendeta, masa saya buka warteg? Semua pendeta mengheningkan cipta menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Dan saat itu tetap aja keputusnya, tapi saya nggak mau tutup. Jadi waktu nyanyi lagu yang tadi, saya nggak tahan. Kenapa? Sometimes kita kelihatan yang saudara lihat, sebenarnya Tuhan yang melakukan semuanya. Yang kedua, esensi daripada mezbah adalah tempat untuk mempersembahkan korban. Setiap tahun saudara dan saya, ini ulang tahun saya, selalu disuruh mengingatkan Tuhan. Mungkin ada saudara yang baru, ada pelayan yang baru, dan saya tekankan baik yang tua dan yang muda. Mezbah yang pertama tempat perjumpaan Tuhan dengan kita. Kedua, itu tempat mempersembahkan korban. Suatu hari Abraham membawa Ishak memikul kayu untuk membuat satu mezbah. Ishak bertanya, Bapak sudah ada kayu, kita bisa bangun mezbah. Tapi di mana korbannya? Allah yang akan menyediakan. Perhatikan, korban yang saudara bawa kepada Tuhan itu Allah yang menyediakan. Dia Allah Jehovah Jireh. Tapi Tuhan itu senang kalau dia sudah memberikan kepada saudara, dia menyiapkan itu kepada saudara, dan saudara mempersembahkan itu sebagai korban. Sebab mezbah tanpa korban tidak mungkin ada api. Mari bilang sama saya, mezbah tanpa korban tidak mungkin ada api. Jadi kalau saudara tanya, Pak, kenapa Bapak selalu konsisten membara hatinya? Kenapa Bapak selalu on fire? Jawabannya gini, selama hatimu masih punya korban. Selama kamu masih bisa bawa korban, api tidak perlu kau cari. Kamu tidak perlu Tuhan bakar aku, Tuhan apimu turunkan, gak perlu berteriak-teriak. As long as you have something that you want to put as a sacrifice, sesuatu yang kau taruh sebagai korban di dalam mezbah, api itu akan menyambar dengan sendirinya. Sekalipun itu ada air, saudara tidak akan pernah melihat api tidak turun. Tuhan tidak pernah terhambat dengan pandemi. Tuhan tidak pernah terhambat dengan krisis. Selama saudara memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan, api Tuhan akan menyambar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kadang-kadang ada orang berkata, kenapa saya kehilangan api? Hati yang utama untuk menaruh hidupmu sebagai korban, persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, itu hilang. Kalau selama itu ada, api selalu nyambar. Dan persembahan akan dibakar oleh Tuhan. Dulu saya pernah tanda kutip mengeluh atau komplain. Saya bertanya begini kepada Tuhan, Tuhan, kenapa gereja ini diberikan tugas-tugas yang berat? Persoalan sepertinya yang ada di kota ini sepertinya Tuhan nampakkan lagi dan kita harus kerjakan. Kenapa tidak seperti yang lain? Suatu hari Tuhan memberikan understanding ini kepada kita. Kalau kamu sudah kehilangan korban dalam hidup kamu, gereja kehilangan hati untuk rela berkorban, kamu akan kehilangan yang namanya api. Itu sebabnya tanpa korban tidak ada api. Saudara, saya tidak tahu, waktu kita membuat HOB itu hanya untuk menolong orang miskin. Lalu diperbesar membangun organik dan hidroponik untuk memberi makanan yang sehat bagi jemaat. Saya pikir cukup. Ternyata Tuhan enggak. Tuhan bilang kamu membangun edwisatana. Sebab aku berikan kamu visi 11.000 anak-anak. Jadi saya mesti bikin tempat mainan anak-anak supaya anak-anak senang ada di HOB. Saya juga tidak tahu. Tetapi kemudian hari ini saya mulai mengerti. Banyak kemarin dari Kementerian Perdesaan datang. Dan mereka membawa semua kepala dinas. Dan ketika saya cerita di kepala dinas itu dan mereka cerita, Pak, kita boleh nggak bawa lebih banyak? 100 orang kepala dinas dari Papua kemarin datang. Kemarin datang lagi.
lembaga pemasyarakatan minta kepada saya, dia bilang gini, Pak, boleh nggak HOB menjadi tempat training bagi orang yang bakal keluar dari lembaga pemasyarakatan. Maksudnya biasanya orang keluar dari lembaga pemasyarakatan, biasanya nanti kalau dia keluar dia itu lagi, Pak. Dia nyolong lagi, dia nyuri lagi, dia rampok lagi karena nggak ada kerjaan. Mau kerja nggak ada orang tahu, nggak ada orang mau terima karena dia residivis. Jadi dia bilang, bolehkah dilengkapi? Gereja WTC ini ada yang salah satu gereja kita melengkapi, bikin roti, bikin kue, Lalu kemudian ada yang dilengkapi dengan pertanian dan dia minta supaya mereka ditaruh di sana selama satu minggu atau beberapa hari untuk mereka dilatih dan setelah itu mereka bisa praktek di penjara. Setelah mereka bisa praktek di penjara, nanti waktu keluar dia udah bisa punya mata pencaharian atau lapangan pekerjaan. Saya bilang oke, kerjakan. Tapi Pak, semua Bapak yang bayar semua. Oh iya, sudah nggak apa-apa. Emang gereja ini Tuhan mau kalau dia mau, kita mesti mau. Kalau Tuhan minta kita berkorban, ya kita berkorban. Supaya apa? Api tetap menyala. Mari bilang sama saya, kalau Tuhan minta saya berkorban, saya rela supaya api Tuhan tetap menyala. Yang setuju tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba dari GBI pusat datang dan dia bilang gini, Pak, ada utusan dari seluruh provinsi di Indonesia. Mereka adalah utusan Pelmas, pelayanan masyarakat. Dan mereka minta di training, Pak, selama 1 minggu. Terus saya bilang, terus penginapannya ya Bapak yang bayar, makannya Bapak yang bayar, trainingnya Bapak yang bayar. Transportnya Bapak yang bayar. Ketika saya dengar itu, ya udah, nggak apa-apa. Karena memang kita ada untuk bisa mempersembahkan korban. Aminnya kurang mantap. Jadi kalau apimu hilang dalam hidupmu, nggak menyala lagi, nggak berkobar-kobar lagi, jangan-jangan pengorbanan, korban sudah nggak ada lagi kau taruh di atas mezbahnya. Setiap kali saya datang kepada Tuhan, kenapa saya meneteskan air mata? Saya lihat gimana Tuhan memberi kesempatan kita untuk bisa berkorban. Terus saya jawab gini, kapan itu datang? Nanti Pak, bulan Mei kita akan kerjakan dengan seksama dan dalam tempo yang singkat. Belum lama lagi datang lagi. Ibu Suset kemarin datang seharian untuk dia berbicara kepada saya. Dia bilang gini, Gubernur, Bupati Papua dan University Papua, mereka pengen mengirim mahasiswa pertanian yang akan diterjunkan ke wilayah daerah-daerah. Supaya dia mempersiapkan, dia punya namanya Merdeka Belajar selama 1 tahun. Lalu dia ini di training di LPC, lalu dibawa ke HOB selama 1 bulan. Dan HOB ini menjadi training center dari universitas yang ada di Papua. Dan dia bilang, Pak, kita akan kirim orang mahasiswa selama 1 bulan. Terus nanti Bapak siapkan tempatnya ya. Ya. Terus siapkan makanannya ya. Ya. Terus siapkan transportnya ya Pak. Iya. Terus siapkan pengajarnya ya Pak. Iya. Terus siapkan kurikulumnya ya. Bapak semua siapin ya. Kenapa kok saya mau ya? Kenapa kok gereja ini mau ya? Tuhan selalu ingatkan. Kenapa kita mau melakukannya? Sebab memang ini mezbah. Mezbah kalau tidak ada korban, tidak pernah akan ada api Tuhan yang turun. Dan revival tidak akan pernah terjadi. Tapi waktu kita mempersembahkan korban, api Tuhan akan membara. Dan saudara akan melihat Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Wow. Mezbah juga menjadi tempat kita bersyukur. Mezbah adalah tempat kita untuk bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup umatnya. Saudara perhatikan.
Jadi Tuhan ingin supaya apa saja yang saudara udah lihat mujizat, saudara sudah lihat pekerjaan Tuhan, saudara bersyukur. Tuhan terima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan. Nah saudara, gereja kita pada tahun ini memasuki usia yang ke-18. 18 tahun. Coba kasih selamat ulang tahun tapi jangan jabat tangan ya, bilang gini aja, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Usia 18 semua ya nih ya. Tapi kok sudah ada yang putih rambutnya ya. Rambut putih tapi masih menyala men. Betul gak? Nah Tuhan itu bekerja saudara dalam 7 sekuen. Tuhan itu bekerja dalam 7 tahun satu sekuen. Kenapa 7 tahun Pak? Kalau saudara melihat kejadian, Tuhan itu selalu bicara hari pertama, hari kedua, ini bicara tahun pertama, kedua dan sampai ke-7. 7 tahun sekuen pertama tahun 2004 sampai 2001, Tuhan meminta gereja ini berubah dari church focus menjadi kingdom focus. Dari church focus, gereja yang cuman biasanya itu ngurusin ibadah saja, Tuhan minta supaya gereja itu menjadi alat sorga nyata di bumi. Jadi fokusnya bukan kepentingan manusiawi, tapi fokusnya adalah kepentingan sorga. Dan saya udah janji Tuhan, kalau tidak ada gereja yang mau melakukan apa yang kau inginkan terjadi di bumi, izinkan gereja ini melakukannya. Saya udah janji. Itu sebabnya tugas yang Tuhan berikan banyak di gereja ini. Oleh karena apa? Karena Tuhan sudah bilang, kamu mulai arahkan. Saudara, kalau saudara bisnis bekerja dan saudara mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan lihat Tuhan akan bekerja dengan dahsyat, lebih dari apa yang saudara pikir. Lalu di sekuen pertama Tuhan berkata, Matius pasal 16 ayat 16 sampai 20, gereja menjadi eklesia, yaitu murid Kristus. Jadi gereja itu dalam Matius pasal 16 dia bilang gini, aku mau membangun gerejaku. I will build my church atau jemaatku. And the power of hell shall not prevail against it. Dan kuasa kegelapan tidak sanggup menghancurkannya. Wow. Jadi sebenarnya saudara, yang disebut dengan jemaat, saya tidak mau mendowngrade firman Tuhan. Dalam bahasa asli kata aku mau membangun jemaatku itu dipakai kata eklesia. Eklesia itu apa? Eklesia adalah murid Kristus. Jadi bukan sekedar orang yang datang ke gereja jadi Kristen-Kristenan, bukan. Tapi murid Kristus yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk memikirkan nasib kotanya. Karena kata eklesia itu bukan istilah teologi ya. Eklesia itu adalah satu istilah. Kalau sekarang namanya Knesset kalau di Israel. Tapi zaman dulu mereka sebut namanya eklesia. Kalau di tempat kita namanya dewan kota atau DPR. Yesus tuh bilang ini, I will build my church. Aku mau bangun gereja. Gereja model apa? Seperti itu loh. Eklesia yang pada waktu itu ada, yaitu dewan kota yang diajak oleh sang kaisar memikirkan nasib kota. Itu sebabnya di gereja ini banyak sekali ministry-ministry yang dibangun menyelesaikan orang gila. Ada orang yang di jalan-jalan kita ambil, anak orang jalanan kita rawat, kita sekolahin anak jalanan, ada panti asuhan. Kenapa kita nolong buka klinik, buka sekolah, kita buka rumah sakit? Karena memang Tuhan ingin supaya kita ikut menyelesaikan persoalan yang ada di kota ini. Nah, Tuhan ingin di sekuen yang pertama ini kita kerjakan. Lalu di sekuen yang kedua, ini nih dasar yang pertama. Sekuen yang kedua yaitu mulai tahun 2011 sampai 2018.
Apa sih yang Tuhan suruh? Tuhan berkata dengan jelas 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 18 ayat pertama. Tuhan menyuruh gerejanya melakukan peperangan di Sidon. Saya jelaskan sebentar. Mungkin ada saudara yang setiap kali pengumuman ada doa breakthrough prayer Sidon. Apa sih Pak? Jadi satu hari Tuhan tuh bicara kepada saya melalui ayat ini. Dan dia berkata dengan jelas. Kamu lihat ya, Elia itu dia membangun mezbah, lalu kemudian dia memasang taruh lembu dan kemudian api turun. Israel bertobat, revival terjadi dalam satu hari. Tetapi kamu tahukah bahwa Tuhan itu punya strateginya. Ternyata dia ini satu hari di Israel, tapi selama 3 tahun dia ada di Sidon. Sidon itu adalah ibu kota daripada Sarfat. Dan di Sidon itu rajanya namanya Etbaal. Etbaal ini adalah ayah daripada Isabel. Nah Isabel ini menjadi ratu di Israel. Makanya membawa Baal ini dalam penyembahan tradisi di Israel. Dan Tuhan berkata begini, kalau kamu pengen lihat revival di Banten, pengen lihat, kamu harus lakukan peperangan di Sidon. Selama berapa lama? 3 tahun. Setelah 3 tahun Tuhan bilang lagi, peperangan yang kedua sekarang kamu kerjakan lagi. Saudara, selama 7 tahun kita lakukan peperangan di Sidon. Saudara tahu, selama 7 tahun di sekuen yang 2011 sampai 2018. Ingat ya, kenapa kita disuruh perang? Sebab tidak mungkin ada jarahan tanpa peperangan. Mari katakan bersama saya, tidak ada jarahan tanpa peperangan. Kalau saudara membaca di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 25. Ketika Yosafat dia masuk dalam peperangan, Tuhan yang berperang ganti dia. Dan dia memperoleh kemenangan, maka dia memperoleh jarahan yang banyak. Wow. Saudara, itu Yosafat Pak. Bagaimana gereja kita? Apakah gereja kita juga ikut penjarahan Pak? Saudara dengarkan baik-baik. Selama 7 tahun ini saya kagum sama Tuhan. Yang pertama, tiba-tiba Tuhan memberikan tanah untuk gereja kita yang ada di Tiga Raksa. Itu sebenarnya mau dibeli oleh gereja lain 4 miliar cash. Dan ditawarkan ke gereja kita, saya tawar 700 juta. Dan dikasih 300 juta dan dicicil. Sampai mencicil. Pokoknya kita cicil sampai lunas. Lalu saya tanya, Pak boleh nggak kita bangun dulu baru bayar tanah Bapak? Boleh Pak. Loh kamu sebenarnya mau jualan apa enggak sih sebenarnya? Kasih. Jarahan namanya. Sampai sekarang yang punya namanya Pak Yanto. Dulu bukan kebaktian di sini, sekarang jadi jemaat. Gara-gara dijarah ini saudara. 2. Makin dia menyerahkan hartanya kepada Tuhan, dia berkorban untuk Tuhan. Saudara tahu, makin kaya dia. 2, perhatikan. Tanah 1 hektar Tanjung Lesung. 3, tanah 12 hektar. Semua di sekuen ini 12 hektar di gereja yang akan kita bangun. Kemudian yang keempat adalah tanah 100 hektar. Semua itu keluar di sekuen yang kedua. Kalau kita nggak nurut, dulu ya ada yang tanya kepada saya, kenapa sih Bapak mesti pergi doa aja mesti pergi ke Banten Barat, kenapa nggak doa di Tangerang aja? Nggak usah keluarin duit, siapin makanan, karena doa kan berat ya, harus kita kasih makan, sewain bus, ya tahu doa keliling. Dulunya 1 bus, terakhir 3 bus pun penuh, belum yang mobil-mobil biasa. Sekuen yang ketiga, supaya cepat. Di sekuen yang ketiga Tuhan berpesan di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-4. Tuhan berkata, aku yang akan berperang ganti kamu dan kamu akan berdiam. Saya ingat memasuki sekuen yang ketiga dan saya bilang ini Tuhan terima kasih. Lalu Tuhan memberikan kata-kata ini. Selama 7 tahun yang kedua, sekuen yang kedua, kamu yang berperang, kamu yang melakukan sesuatu. Tapi tahun ketiga kata Tuhan, bukan kamu lagi yang perform, aku yang akan perform. Selama 7 tahun di sekuen yang ketiga. Waktu itu saya tidak tahu maksudnya Tuhan akan perform itu bagaimana. Tahun 2018 kalau saudara masih ingat kita mengalami kesulitan ekonomi.
Resesi tahun 1998, 2008, 2018 mengalami resesi. 2018 mengalami resesi, Tuhan justru berkata, aku mau kamu menyelesaikan 12 proyek pembangunan ini. Waktu saya dengar pantesan Tuhan berfirman, Dia yang akan perform. Ada 12 pembangunan yang diserahkan kepada GBI WTC. Kita lihat ya satu persatu ya. Pertama, 2018 suruh beli 3 ruko seketika. Untuk membangun apa? Pemuridan, dijadikan murid. Lalu kemudian kita membeli ruko yang seberang nih. Ruko yang seberang sana, itu belum punya kita. Yang sekarang untuk launch, untuk HOB Mart, 5. Lalu kita membangun yang di Maja, beli yang di Maja. Ya, ruko yang di HOB Mart. Lalu kemudian membeli 2 ruko di Maja. Untuk apa Pak? Untuk kebaktian WTC yang ada di Maja. Sekarang mereka kebaktian 2 kali kebaktian. Pak Pinem merintis dari kecil dan sekarang bisa kebaktian dan sekarang 2 kali kebaktian, betul? Apa masih sekali? Sekarang sekali karena pandemi. Dulu sudah 2 kali kebaktian, ya kayak kita tadinya 5 kali, sekarang 3 kali kebaktian. Nanti baru bisa kembali. Kemudian masuk di transformation class ya. Saudara yang belum pernah masuk, saudara mesti melihat di dalamnya untuk English service, untuk kelas TC, dan ini untuk English service dan lantai ketiga. Kita beli untuk anak-anak kita FLCC supaya mereka happy, punya tempat sendiri dan mereka kita selesaikan. Kemudian kita membangun rehab orang gila. Saudara, rehab orang tanahnya 2000. Bangunannya 600 meter. 600 meter men, rumah orang gila. Yang waras saja belum tentu ada 600 meter. Nah, saudara ketawa kan? Orang gila. Sofanya men, lihat tuh sofa orang gila aja, kerennya bukan main. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Amin apa amin? Ini lorong-lorongnya dia, saudara, rehabnya, panti-pantinya ya. Ini tempatnya keren sekali. Dan dia juga diajari untuk membersihkan semua wilayah orang gila. WTC Ballroom, tempat kita yang pertama kali, sekarang dirombak, direnovasi, dan didesain seperti kayak gereja kita. Sehingga mereka bisa ibadah dengan leluasa. Lalu kemudian 3 Raksa, saudara. 3 Raksa ini bangunannya keren, besar. Dan saudara lihat lampunya, bangunannya nggak ada tiang kayak gini. Dia full, los, dan enak sekali. Sekali-sekali saudara bisa ke 3 Raksa. Dan sekarang gereja kalau Natalan pinjam semua di GBI 3 Raksa. Karena apa? Paling gede di sana saudara. Ini tempat baptisannya dia, keren. Ini WTC Lounge. WTC Lounge untuk saudara yang haus sebelum masuk kebaktian tersedia. Ruko itu punya orang, punya dokter spesialis. Kita beli supaya saudara bisa dilayani lebih baik. Lantai 3 untuk menara doa, kita renovasi supaya kita bisa berdoa bisa lebih maksimal. Tuhan suruh bangun HOB, kita kerjakan. Apa yang disuruh kita kerjakan. Sekarang HOB pokoknya produksinya sayur, kualitasnya keren dan sehat walafiat. Saya makan tiap hari dan saya tahu cara produksinya. Makanya saudara yang makan HOB pasti sehat. Umur panjang. Makan ikan HOB lebih panjang lagi. Ya, makan pisang HOB lebih panjang lagi, saudara. Ini greenhouse raksasa. Ini taburan dari jemaat WTC. Jadi mereka nabur satu greenhouse yang besar sekali. Dan gara-gara taburan dia itulah sehingga kita bisa volumenya semakin besar. Ikan sekarang kita bangun 222. Kemudian sekarang lihat ya, udah kayak perusahaan pakai topi ya, karena mau disuting kan. Pakai masker semua kan. Kalau mau disuting nggak pakai ini bisa kena diomelin toh. Jadi semua rapi. Tapi sekarang dulu hanya disuting aja, sekarang enggak. Jadi bagian hidup. Saudara lihat ya, bagian pembenihan semua rapat. Dan mereka bersih sekali. Kemudian Tuhan suruh kita membangun Reach Hospital.
Di tengah-tengah pandemi seperti ini kita naikkan 2 lantai. Lantai keempat, lantai kelima. Sebentar lagi selesai nih. Ya, sebentar lagi. Sekarang sudah masuk di bagian kamar-kamar. Sudah lihat nih, kamar-kamarnya sudah mulai dibangun. Ya, dan kemudian kita juga membangun fasilitas eduwisata sekarang. Dan nanti Pak Pinem yang akan mengatur trainingnya di sana. Orang Papua datang 100 kita layani. Nah, ke depan banyak orang akan belajar tanpa kita sadari ternyata Tuhan mau menjadikan HOB menjadi tempat agrowisata dan tempat untuk pendidikan para misionaris. Nah, sekarang lihat saya ke depan, saya jelaskan ini. Lalu Tuhan menyuruh kita membeli atau membangun WTC Ayodhya. Kita membeli tanah kepada Alam Sutra di Ayodhya. Alam Sutra ini menjual tanah biasanya 27,5 juta per meter. Dia bilang gini, kalau Bapak beli gereja saya kasih 10 juta. Kita beli. Dan kita beli 18 miliar. Mahal, cukup mahal. Karena walaupun murah tapi tetap mahal. 18 miliar kita beli. Di tengah-tengah pandemi mereka bilang, saya bilang gini, Pak bisa nggak? Kata Pak Jokowi bisa dipospon. Iya Pak Jokowi sih pengennya bisa ditunda. Tapi karyawan kita tidak bisa ditunda gajiannya Pak. Jadi gimana Pak? Ya Bapak harus bayar. Jadi selama pandemi kita bayar. Dan sekarang tanahnya sudah lunas, terbayar total. Di tengah pandemi 18 miliar sudah selesai. Dan ini desainnya keren apa tidak? Widih keren saudara. Dari samping kanan, samping kiri, samping depan, semua keren. Ini arsiteknya mahal. Karena yang desain anak kita sendiri. Dan tidak bayar sama sekali, alias gratis. Saking mahalnya tidak terbayar. Makanya dia bilang udah gratis saja Pak. Luar biasa anak-anak kita. Nah yang terakhir, nanti kita harus membangun itu. Itu kan kayak kupu-kupu, transformasi kupu-kupu. Saudara lihat, nanti kita akan membangun. Yang kecil dulu, yang 5.000 sampai 8.000. Lobinya, keren apa tidak? Keren lobinya. Ini bagian lobinya. Nanti saya tunjukkan animasi tapi tidak kebaktian hari ini. Ini bagian depan. Salah satu yang duduk adalah saudara itu. Di situ. Nanti saudara lihat kebaktian ini terjadi. Dia butuh 4 izin. Izin prinsip keluar sudah. Untuk bisa IMB harus 4 izin keluar. Izin prinsip, site plan, izin AMDAL Lalin udah keluar. Yang terakhir AMDAL yang sangat lama. AMDAL dokumennya segini sudah. Kayak disertasi saya. Keluar baru kemarin 4. Kita tinggal tunggu 1 lagi. Setelah 4 selesai, kita tinggal tunggu 1 lagi. Yaitu hari di mana IMB akan keluar. Tunggu ya. Nah Pak begitu banyak dan Tanjung Lesung juga kita siapkan. Lihat ya, ini desainnya anak kita juga. Dan gratis lihat, kayak badak. Di 4 komponen 2000 seat nanti kita bangun di sana. Untuk apa? Gereja di Banten Barat, entar lagi revival terjadi. Kayak badak nih lihat. Bangunannya kayak badak. Keren apa tidak? Keren. Duitnya? Oh keren juga ya. Nah yang terakhir. Tuhan berjanji. Kenapa kok kita perlu banyak uang disuruh tenang? Karena Tuhan berkata selama kamu menggendong Yesus kayak Maria dan Yusuf. Maka kamu gak usah pusing dengan emas. Gak usah pusing dengan biaya. Segala yang kamu perlukan untuk menyelesaikan rencananya tergenapi. Gimana caranya Pak supaya bisa selesai? Saudara dan saya harus melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan ini. Supaya pekerjaan besar bisa terjadi. Nah terakhir. Sebelum anak-anak kita presentasi. Hari ini ulang tahun gereja kita yang ke-18. Kita pengen melayani saudara lebih baik. Kita pengen melayani saudara dengan pelayanan yang lebih relevan. Artinya caranya kita pengen supaya saudara lebih bertumbuh
Gimana ya di usia 18 ini anak-anak muda kita mulai searching gimana supaya anak-anak muda kita bisa mulai masuk pelayanan dan terlibat di dalam gereja ini. Sebab ke depan saya ini usia sudah 59, tahun depan saya udah 60 tahun. Jadi biarkan mereka ada di dalam gereja dan tidak hilang, jangan kayak gereja di Eropa. Saya berdoa sebentar lagi ini, saudara akan lihat mereka akan meneruskan khotbah saya dengan memberikan presentasi apa yang akan mereka kerjakan di depan. Dan saya ACC untuk melakukannya. Dan saya percaya saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak kita yang akan meneruskan dan tampil untuk menyelesaikan hari ini. Halo semuanya dan selamat datang di usia ke-18 World Transformation Church. Nah, usia ke-18 biasanya adalah usia yang identik dengan perubahan menuju kedewasaan atau akil balik. Ada tanggung jawab yang lebih besar, ada kebebasan yang lebih luas, dan kesempatan yang lebih terbuka tentunya. Nah, sudah 18 tahun WTC menghidupi visi Transform the Communities, Influence the Cities, and Impact the Nation. Dengan tuntunan dan campur tangan Tuhan, kita semua sudah menjadi saksi bagaimana Tuhan memakai WTC untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk menyebut hari jadi WTC yang ke-18, World Transformation Church meluangkan banyak waktu untuk memikirkan bagaimana kita bisa melayani jemaat lebih baik lagi. Karena salah satu value dari GBWTC adalah excellence. That's why kita memikirkan bagaimana caranya kita bisa melayani lebih baik lagi ke depannya. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaat sekaligus memperbesar dampak melalui setiap hal yang sudah Tuhan siapkan, Tuhan perlengkapi buat kita gerejanya. So fasten your seat belts everyone, because today we are going to take you on a journey of transformation. Kita akan mulai dengan sebuah website yang akan menjadi gerbang bagi dunia untuk terhubung dengan gereja. Mari kita lihat lebih dalam website terbaru World Transformation Church. Di era digital ini website bagaikan sampul dari sebuah organisasi, betul bukan? Karena itu, website terbaru World Transformation Church hadir sebagai wajah dari gereja kita. Dengan user experience yang baik dan tampilan yang lebih modern, website ini didesain sedemikian rupa untuk memperkenalkan gereja kepada dunia. So we are giving you and everyone else the access to our church from the palm of your hands. Semua orang yang mengakses website ini dapat langsung mengikuti ibadah online WTC setiap minggunya, dan mereka pun bisa mencari cabang WTC Families yang terdekat dengan lokasi mereka saat itu. So they will easily be able to find where they belong in our communities and where they can contribute through our ministries. Website ini terintegrasi dengan seluruh akun media sosial World Transformation Church. Dan website kita juga akan menyediakan informasi yang terlengkap seputar kegiatan gereja kita. Dengan kehadiran website ini, kita memberikan akses yang lebih mudah kepada dunia untuk mengenal, terhubung, dan eventually bergabung dengan World Transformation Church. Seperti kita semua tahu, kini gereja tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada banyak orang yang tinggal bahkan di luar kota atau di luar negeri mengikuti ibadah kita setiap minggunya via online. Oleh sebab itu kita rindu bagaimana kita bisa membangun sebuah komunitas yang global khusus untuk mereka. So Stefano, our online pastor, will introduce you to WTC Online Church Community. Inilah Online Church Community, suatu platform baru untuk Anda berjumpa dengan keluarga rohani. Di platform inilah jemaat WTC dapat membangun relasi dengan sesama jemaat online dari berbagai belahan dunia. Setiap jemaat dapat berkumpul, bertumbuh, dan berinteraksi bersama di dalam komunitas ini. Semua orang bisa bergabung dan menjadi bagian dari WTC dan mendapatkan layanan terbaik walaupun terpisahkan oleh jarak.
Saudara dapat bergabung dengan cara mencari grup WTC Online Church Community di aplikasi Facebook dan klik join atau bergabung. Dengan bergabung, Anda akan langsung mendapatkan komunitas baru sebagai wadah yang aman untuk saling berbagi dan bertukar pikiran mengenai kebenaran firman Tuhan dan perjalanan rohani Anda. Selain pengalaman berkomunitas, WTC juga rindu melayani lebih baik secara personal, mengenal diri Anda dan memberikan layanan yang mudah, cepat, dan tepat sasaran. Maka dari itu, kami menyediakan aplikasi GBI WTC. Seiring waktu, evaluasi, dan saran dari pemakai apps membuat kami terus berinovasi dan membuat pembaharuan dari aplikasi yang ada sekarang. Lebih baik, lebih relevan, lebih mudah, dan lebih mengenal Anda. Joshua akan menemani Anda untuk melihat penampilan terbaru dari aplikasi kami. Alright, thank you so much Vino. Bapak Ibu, Saudara semuanya, saya sebelumnya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa dari Bapak Ibu semua di sini yang sudah mendownload aplikasi World Transformation Church? Yang sudah mendownload aplikasi? Ya, inilah orang-orang yang luar biasa. Saya melihat ada 47.951 orang. Sepertinya sebentar lagi kita akan menjadi top app di Play Store dan App Store. Amin, yes. Nah, penampilan yang baru dari aplikasi WTC adalah perubahan pertama yang membuat aplikasi ini terlihat lebih fresh dan up to date. Tidak hanya penampilan yang baru, ada juga fitur-fitur baru yang dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dalam menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, secure database. Kita tahu betapa pentingnya database, data pribadi diri kita. Sehingga ini memastikan setiap data-data pribadi kita tetap dari setiap pengguna aplikasi tetap disimpan dengan aman. Lalu berikutnya, walaupun ada perubahan, namun tetap ada hal-hal yang esensial untuk gereja kita. Apa itu? Pelayanan jemaat. Karena begitu pentingnya, ini merupakan prioritas kami sehingga jemaat dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik melalui aplikasi ini. Jadi kami berusaha sebisa mungkin bagaimana cara aplikasi ini bisa melayani saudara. Kami memikirkan sampai gimana kalau sampai ada orang yang dengan color blindness atau orang yang dengan keterbatasan lainnya. Our user experience and user interface can cater to that. Because this is an application made for you, but so much better than before. Dan salah satu hal yang tidak berubah di usia yang baru, walaupun semakin bertambahnya usia, adalah visi WTC dalam membangun jemaat yang kudus dan dewasa. Bukan begitu, senior pastor dan para pemimpin yang hadir di sini? Karena ini merupakan value dari gereja kita, maka dengan pertambahan usia gereja, kami berharap setiap jemaat juga dapat mengalami pertumbuhan secara rohani. Maka dari itu, selain aplikasi yang ada sekarang, kami juga mencoba mengembangkan sebuah aplikasi lagi yang namanya Spiritual Journey App. Apa itu Spiritual Journey App? Ini merupakan sebuah aplikasi yang diciptakan khusus untuk membantu jemaat dalam membangun kehidupan rohani yang sehat. Spiritual Journey App is your new partner in your relationship with God. Jadi di sini nanti ada beberapa fitur yang dapat melacak perkembangan dan pertumbuhan rohani saudara. Contoh salah satu fiturnya, workout. Yes, just like gym workout. Salah satu fitur di aplikasi Spiritual Journey ini adalah untuk melatih otot rohani setiap jemaat. Di sini saudara dapat melatih diri untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dengan mengaplikasikan setiap renungan yang Anda baca ke dalam kehidupan Anda. Saudara juga dapat menyesuaikan fitur ini sesuai dengan keadaan rohani saudara, musim hidup saudara. Yang single boleh angkat tangannya, tidak usah malu. Oke, kalau malu nggak apa-apa. Yang sudah berkeluarga boleh angkat tangannya. Nanti semuanya akan dibuat khusus untuk berbagai musim kehidupan. Nah, saudara juga dapat menyesuaikan fitur-fitur yang ada. Dan intinya adalah kita ingin menjadi lebih kuat di dalam roh. Akan ada penghargaan juga loh yang disebut badges. Nah, badges ini setiap kali kita menyelesaikan workout atau bacaan Alkitab harian saudara, membaca Alkitab dan membangun gaya hidup rohani menjadi jauh lebih seru, lebih menyenangkan. Dan hal ini juga bisa dilakukan dengan sesama jemaat melalui firman yang Anda bagikan setiap harinya di aplikasi tersebut.
Nah, kita mau menantikan aplikasi ini yang akan hadir dalam beberapa waktu ke depan. This will be awesome. Tidak hanya aplikasi dan online community dan juga website, namun juga di usia yang baru, kita hadir dengan logo yang baru yang pastinya lebih menawan dan menarik. Oke, ladies and gentlemen, may I present you the new logo of World Transformation Church. Alright, it's still anchored in the same philosophy. Jadi secara dasarnya logo ini itu sama, bahwa kita adalah gereja yang berjalan sesuai arahan Tuhan. Kita sepenuhnya mengandalkan tuntunannya. And the new logo stand out with the color and shape selection. Warna dan pemilihan bentuk pada logo terbaru ini membuatnya lebih cantik, lebih menonjol. Nah, kita akan sedikit lebih detail membahas beberapa di antaranya. Ada lingkaran putih di belakangnya yang maksudnya adalah world. Bahwa kita mendambakan sebuah gereja yang mendunia. A global church, just like our name. World Transformation Church. Right? So, ini adalah makna di balik lingkaran, bukan hanya kita mau jadi pengaruh di komunitas dan kota, tetapi juga bangsa-bangsa. Lalu berikutnya ada gambar api, dan dengan 3 warna yang berbeda, ini merepresentasikan Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadi perihal esensi dari kepercayaan kita. And the new logo is simple, thus easy to implement. Bukan hanya itu, karena logonya juga yang sederhana, maka logo ini mudah diimplementasikan di platform manapun, dimanapun itu. And the best thing, I would say, is that this logo is integrated with our new brand system. Jadi bukan hanya sekedar logo, tapi tim yang ada juga mengembangkan suatu brand system sehingga menjadi satu kesatuan dari World Transformation Church. Ini akan membuat orang lebih mudah mengingat, mengenali setiap elemen yang ada di wadah ini. Mulai dari visi misi gereja kita, pilar pelayanan atau ministry, seperti yang saudara dapat lihat di depan. Dan juga bukan cuma ini, tapi kita juga mengingat kita ada banyak sekali gereja cabang, our branches. Dan segala hal lainnya yang berkaitan dengan gereja kita. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Membuat segalanya terkoneksi menjadi satu kesatuan yang kuat dan menyeluruh. Dan tentu saja menjadi suatu kekuatan yang besar bagi pertumbuhan gereja kita ke depannya. Thank you Joshua. Dengan hadirnya fitur-fitur baru ini, kita berharap WTC tidak hanya menjadi gereja yang mengikuti perubahan, namun WTC bisa menjadi pelopor atau motor perubahan dalam revolusi pelayanan. Bisa melayani kebutuhan jemaat jauh lebih maksimal, serta menjangkau dan memberi pengaruh yang mendunia. Kami berkomitmen untuk terus menggunakan teknologi sebagai alat yang optimal untuk membawa nama Yesus ke seluruh dunia. So, setelah ini, what's next? Apakah WTC akan ada di Metaverse? Tunggu jawabannya sebentar lagi. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi dunia ini dapat terlaksana melalui kita, gerejanya. This is the new WTC. This is WTC Evolve. Kurang keras, wow. Wow, sebentar lagi mereka hari ini belum bisa semua terrealisasi, tetapi mereka sudah mempersiapkan yang terbaik. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan ini ke depan. Dan jadi tadi logonya itu keren ya. Logo api tadi kecuali melambangkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, logo api itu juga melambangkan huruf W. World Transformation, kan gini ya. World Transformation Church. Saya berdoa nanti akan detail, akan ditaruh di dalam magazine kita. Nah, saya ingin menyampaikan bagian yang penting. Sekarang kita memasuki dunia web, sekarang sudah 2.0. Dan ke depan kita akan memasuki web 3.0. Mau tidak mau, kita akan melayani supaya pelayanan kita lebih relevan. Nah, sekarang perhatikan saya ke depan.
Oleh karena itu gereja sedang mempersiapkan, nanti pada tanggal minggu pertama saya akan khotbah secara khusus. Jadi karena sekarang orang memasuki baik seni ya, kalau saudara lihat game sudah mulai masuk di 3D, dan kemudian gereja dari tahun lalu sudah di Amerika, di Indonesia baru tahun ini mulai ada gereja di Metaverse. Kapan gereja kita akan masuki WTC Metaverse? Kita akan masuk pada bulan April minggu pertama. Dan saya akan secara khusus memberitahu kepada saudara dan khotbah minggu pertama dan menjelaskan kepada saudara apa yang seharusnya kita lakukan. Saya tidak bisa menyelesaikan semua khotbah saya hari ini, tapi nggak apa-apa, kita bisa bertemu lagi. Dan saya berdoa supaya saudara persiapkan diri sebaik mungkin untuk kita mengikuti arahan dan rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Sebab ku mengerti kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Sebab jalan-Mu indah, jalan-Mu indah, sungguh tak terselami. Ikuti rencana-Mu, namun satu yang aku tahu Tuhan, masa depan indah bersama-Mu. Sebab ku mengerti itu yang terbaik, bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Biar musik dengan lembut, saudara angkat tanganmu. Buatlah komitmen yang baru, Tuhan aku mau berjalan bersama-Mu. Buatlah komitmen yang baru, jangan ada api yang padam dalam hidupmu. Banyak orang yang karena pandemi, karena krisis, padam apinya. Tapi orang yang sudah terus rela berkorban, menaruh korban di atas mezbah, saudara tidak usah berteriak dengan api. Api itu akan datang dengan sendiri dalam hidup. So that's why you always on fire every day. Selalu on fire hidupmu. Tuhan, aku berdoa di hari ulang tahun yang ke-18, kami mau berjalan mengiring Tuhan. Sebab jalan-Mu indah di depan itu kami tidak tahu, tapi hanya Tuhan Yesus yang tahu persoalan. Engkau yang tahu umat-Mu satu persatu. Itu sebabnya kami mau celebrate di hari ulang tahun yang ke-18 dengan menyerahkan hidup kami lebih lagi kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oke, sekarang di depan kita ada kue mungkin ya. Saya nggak tahu kalau kue tapi kok ditutupin. Oke, mari biarkan Pak Pinem, Bu Risna, Bu Flora, Bu Susan membuka, dan saudara yang mau tahu isinya apa yang tertutup di kotak itu ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, hampir jatuh. Oke, ternyata
bukan kue. Ternyata logo yang baru. Sebab ku mengerti kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Jalan di depan, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Hanya Yesus yang menjamin hidup. Hanya Yesus yang menjamin hidupku. Hanya Yesus yang menjamin hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Bapak yang bersyukur kepadamu, 18 tahun sudah kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mulai dari nol sampai hari ini, kami melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan buat 18 tahun. Kau tidak pernah meninggalkan gerejamu. Kau selalu ada berjalan di depan kami. Berjalan kemana kami harus berjalan. Kau menuntun gembala kami supaya kami terus mendapatkan air yang tenang dan rumput yang hijau. Bahkan sekalipun melintasi lembah kekelaman, Kau terus ada bersama-sama dengan gerejamu. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu selama 18 tahun. Dan kami percaya masih panjang jalan kami ke depan. Bapa, satu hal yang terus kami minta di ulang tahun kami ini, teruslah bersama-sama dengan kami. Teruslah berjalan bersama-sama dengan kami. Jangan pernah tinggalkan gerejamu, karena kami hanya melakukan perintah-Mu. Tidak ada ambisi untuk membangun gereja ini, tetapi kami hanya membangun kerajaan-Mu, supaya kerajaan-Mu nyata di tengah-tengah muka bumi ini. Kami bersyukur juga Tuhan buat gembala kami yang terus memberikan tuntunan kepada umat-Mu, yang sampai dengan hari ini bukan cuma survive, tetapi di tengah-tengah badai dan persoalan sekalipun, umat-Mu akan terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan secara rohani, bahkan dari berkat-berkat mereka akan mengalami pertumbuhan. Sebab lewat tuntunan demi tuntunan Tuhan, umat-Mu akan mengalami Tuhan. Umat-Mu akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan terus kesehatan buat gembala kami, buat ibu gembala kami dan keluarga semua. Dan bersama-sama dengan Pak Juhardi, Ibu Susan dan juga hamba-Mu Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah berikan kami terus kesehatan bersama-sama untuk membawa gereja ini masuk terus di dalam rencana Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat umat-Mu yang setia, yang mulai dari sedikit sampai hari ini sudah banyak Kau percayakan umat-Mu kepada kami. Bahkan Kau percayakan cabang demi cabang, yang sehari sudah 50-an lebih Tuhan. Kau telah berikan cabang gereja WTC. Kami bersyukur kepadamu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Biarlah terus Kau berkati umat-Mu, lindungi dan pelihara seluruh gereja-gereja yang sudah tertanam di WTC Family. Terima kasih. Kami juga berdoa pemerintah kami Tuhan. Berkati pemerintah kami untuk terus melakukan kegiatan pemulihan ekonomi bangsa kami. Bahkan untuk memberikan Tuhan pengendalian atas pandemi yang sedang terjadi. Dan kami percaya Tuhan akan terus campur tangan di negeri kami. Sampai kami akan melihat Tuhan, Indonesia mengalami pemulihan dan Indonesia mengalami pertumbuhan secara luar biasa. Terima kasih buat hari-hari ini. Terima kasih buat ulang tahun hari ini. Sebentar kami akan pulang dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Bapa, sebelum pulang kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat dua tanganmu saudara dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnismu, diberkati kesehatanmu. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, tolong duduk sebentar, bisa saat teduh.